di Bangga Podcast, podcastnya keluarga berkualitas DPPKB Kabupaten Tangerang. Oke, kali ini bersama saya Egi, kita akan membahas apresiasi nih sebagai akseptor KB Lestari. Kita kedatangan narasumber langsung ya, sebagai bisa dibilang pemenang juga ya Bu ya, kemarin dari Ganas. Oke, lanjut aja, kita berkenalan dulu. Siapa Ibu namanya dan dari mana? Perkenalkan, nama saya Yunisi, biasa dipanggil Ibu Yuyun. Ibunya dari mana? Saya dari Situ Gadung, Kecamatan Pagedangan. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan ya. Oke, jadi KB Lestari adalah apresiasi untuk pasangan yang sudah ber-KB lebih dari 10 tahun. Betul Ibu? Iya. Jadi coba Ibu jelaskan nih gimana nih maksudnya? Saya kemarin alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari DPKB Kabupaten Tangerang, mendapatkan KB akseptor KB Lestari sekitar 20 tahun memakai KB MKJP. Wow, 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Umur saya aja hampir sama kayak umur saya kalau 20 tahun ber-KB. Terus apresiasinya apa sih Bu kemarin di Harganas atau di Harganas tahun kapan? Iya, saya mendapatkan apresiasi sebagai akseptor KB Lestari tahun 2025. Ya, sebelumnya pernah juga saya mendapatkan apresiasi tahun 2023. Iya, diberikan penghargaan dari kabupaten berupa sertifikat dan juga ada uang ini. Ya. Tadi kan Ibu ngomong pakai MKJP, berarti dari awal Ibu pakai MKJP atau berganti-ganti? Iya, saya memakai KB itu dari setelah melahirkan anak yang pertama. Ya, awalnya saya memakai suntik, ya. Setelah itu selama 5 tahun saya memakai suntik. Setelah itu 1 tahun saya tidak memakai KB dan melahirkan anak yang kedua. Ya, jaraknya sekitar dari anak pertama sampai ke anak kedua itu 7 tahun. Ya. Itu pakai KB lagi. Ya, setelah melahirkan anak kedua saya memakai KB MKJP. Ya, diantaranya adalah memakai IUD selama dan bergantian dengan memakai implan. Berarti dari sampai 2006 Ibu pakai MKJP. Iya, sampai sekarang ya hampir 20 tahun. Ya. Berarti emang MKJP itu paling cocok ya Ibu? Iya, alhamdulillah paling cocok. Jadi tidak ada hormon kalau untuk IUD. Berarti untuk kesehatan normal-normal aja. Kalau pakai implan kemarin ada sesuatu yang janggal nggak di Ibu? Kalau saya alhamdulillah tidak ada efek samping, ya tidak ada, paling ada sedikit lah mungkin ya efek sampingnya karena ada hormonnya. Tapi untuk IUD alhamdulillah ya untuk head lancar, semuanya alhamdulillah lancar. Oh, berarti implan IUD MKJP? Iya, metode kontrasepsi jangka panjang. Kalau kemarin saya memakai IUD 8 tahun. Terus untuk implan 3 tahun saya bongkar pasang sampai 9 tahun. Sekarang saya memakai IUD lagi. Berarti Ibu pakai MKJP ini karena apa? Karena ada sosialisasi dari DPPKB atau gimana Bu? Iya, alhamdulillah kebetulan saya juga kader ya. Kader, jadi saya mengetahui sedikitnya tentang KB yang mana masuk semua KB ya. Dari awal saya berkonsultasi dengan Bu Bidan dan Bu Dokter dan juga berkomunikasi dengan suami. Alhamdulillah cocok dengan memakai KB MKJP. Nyampe hampir 20 tahun lebih. Iya. Oke, tadi kan kita sudah membahas Ibu kenapa nih memilih MKJP, terus juga manfaatnya buat Ibu sendiri apa. Sekarang ada nggak sih manfaat nih bagi keluarga atau ekonomi keluarga Ibu? Tadi kan udah MKJP kan untuk Ibu sendiri tidak ada kendala apa-apa, Ibu nyaman, hormonnya baik. Nah, sekarang untuk ekonomi keluarga seperti apa Bu? Iya, saya memakai MKJP, alhamdulillah tidak ribet. Tidak ribet, tidak bolak-balik untuk ke bidan, ke dokter. Iya, jadi waktu efisien ya. Terus tidak mengeluarkan uang banyak kan dengan MKJP, tidak mengeluarkan uang banyak, gratis loh di puskesmas. Bisa datang, misalkan warga semuanya bisa datang untuk memakai KB MKJP gratis. Terus untuk keuangan kita tidak mengeluarkan uang. Iya. Nih saya dianggap sebagai orang awam nih Bu ya. Yang nonton juga kan pasti banyak yang orang awam ya, Sobat Bangga. Ada perawatan khusus nggak sih kalau untuk MKJP ini? Misalnya kan harus periksa segala macam gitu
Tidak ada ya? Kalau misalkan kalau ada keluhan baru kita bisa konsultasi dengan bidan ataupun dokter. Kalau kita tidak ada keluhan nggak usah. Iya. Berarti kalau untuk itu mah keluhan, misalnya ada keluhan nih, nggak perlu di tempat kita pasang kan, dimanapun bisa. Boleh. Tapi misalkan kita harus komunikasi juga dengan suami. Misalkan ada keluhan ke suami, baru kita juga konsultasi ke bidan, misalkan ke dokter gitu aja. Kita saling komunikasi aja. Berarti komunikasi juga penting ya Bu ya. Bukan ber-KB itu bukan untuk sendiri ya Bu ya. Karena ber-KB itu untuk berdua. Jadi itu Sobat Bangga, kalau ber-KB itu tidak hanya sendiri, jangan ibu aja yang ber-KB, karena ber-KB kan berpasang-pasangan. Makanya kenapa ibu ini mendapatkan apresiasi nih sebagai KB Lestari, karena sudah hampir 20 tahun menuangkan NKJP seperti itu. Dengan ibu mendapatkan gelar KB Lestari kan nggak gampang ya Bu ya. Terus tantangan ibu nih dalam menjaga kekompakan biar berjalan selama 20 tahun itu kan lumayan Bu ya. Itu gimana Bu sama suami untuk komunikasinya? Harus tetap menjaga komunikasi dengan keluarga, dengan anak karena emang tidak susah mempertahankan sebagai akseptor KB Lestari. Kita juga harus di keluarga juga nyaman gitu kan, bahagia istilahnya di keluarga karena kita kan berpasangan pasangan KB Lestari gitu. Nah oke, untuk efek samping kan tadi nggak ada ya Bu ya. Terus bagaimana nih pengalaman ibu sendiri pakai KB tersebut? Alhamdulillah saya dengan memakai KB NKJP tidak ribet, nyaman, keluarga juga bahagia, romantis. Dengan pasangan Terus anak-anak juga alhamdulillah terencana pendidikan, ada dengan ekonomi kan ekonomi kita juga berkurang, pengeluaran kita berkurang. Jadi bisa untuk nabung untuk keluarga, untuk anak kita. Oke, sebagai bisa dibilang ibu ini sebagai senior lah ya Bu ya, pun sudah hampir 20 tahun. Yang sudah mendapat apresiasi di Harganas tahun kemarin, dan 20 tahun itu tidak sebentar ya Bu ya, cukup lama. Nih kan pasti ada nih sobat-sobat bangga, terutama yang masih baru-baru menikah atau yang ingin menjadi keluarga yang berkualitas. Ada nggak sih Bu metode atau bukan metode kayak supaya mereka tuh nggak takut nih, kayak ibu kan tadi jangka waktunya 7 tahun ya Bu ya, dari anak 1 ke anak 2. Nah gimana nih untuk meyakinkan kalau KB itu aman, terus juga tidak bisa membuat pasangan itu nyaman dengan kita Bu? Untuk pasangan yang masih muda jangan takut untuk ber-KB bisa berkonsultasi dengan Bu Bidan, dengan dokter, dan juga harus komunikasi dengan suami. Jadi jangan takut untuk ber-KB, terutama untuk memakai KB NKJP. Jadi bisa berkonsultasi. Jadi apa aja nih misalkan keluhannya untuk KB ini, kelebihan dan kekurangannya. Karena kan sekarang juga banyak kader-kader ibu kader ibu PKB kan masih sosialisasi. Terus mungkin kalau malu ke bidan atau ke dokter kan pasti bisa bertanya ke PKB atau ke kader yang ada. Kebetulan saya juga kan kader jadi saya suka ngasih penyuluhan misalkan di tempat di RT, misalkan di RW, di desa. Jadi saya di jalan juga saya suka ngajak di warung di warung juga suka ngajak tuh misalkan ibu-ibu muda suka ditanya memakai KB apa sekarang. Jadi kita bisa menerangkan sedikit-sedikit gitu memberikan pemahaman kepada ibu-ibu muda. Karena kan masih banyak yang takut ya Bu ya, disuntik lah, apalagi yang kalau ibu-ibu yang takut yang disuntik. Pakai implan gitu kan takut, padahal kata saya jangan takut karena kan sama ahlinya bisa konsultasi dulu, bahkan kan nggak sembarangan gitu kan, diperiksa dulu tekanannya atau segala macam saya mau KB langsung disuntik kan nggak mungkin ya Bu, pasti kan ada konsultasinya, cek kesehatannya seperti apa ya Bu ya. Jadi tenang aja untuk sobat bangga, apalagi pasangan yang muda baru muda banget untuk menikah, tenang aja, ber-KB itu tidak seseram yang dibayangkan karena sudah ada bidan, dokter, PKB dan kader-kader yang siap membantu
kalian gitu sobat bangga. Oke Bu, nih terakhir nih harapan untuk pasangan yang baru yang mau baru menikah, terus yang ingin menjadi keluarga yang berencana, terutama biar hidupnya tenang nih, kayak Ibu kan sudah lebih dari 20 tahun MKJP ya Bu ya. Jadi gimana nih Bu untuk sobat-sobat bangga yang baru menikah? Iya, kepada sobat-sobat bangga yang belum menikah juga tuh harus direncanakan ya. Nanti setelah dia mempunyai anak mau apa nih, mau pakai KB apa, jadi harus direncanakan, jangan takut untuk berencana. Apalagi dengan ibu-ibu sobat bangga yang sudah mempunyai anak. Jadi harus direncanakan, jangan takut untuk ber-KB yang untuk masa depan, anak-anak, masa depan keluarga juga, dan kehidupan keluarga lebih romantis, lebih terarah gitu. Kalau direncanakan ya, anak-anak juga insya Allah terjamin pendidikannya gitu. Iya, berarti untuk sobat bangga nih, jangan pas nikah baru merencanakan. Berarti sebelum menikah itu harus direncanakan mau punya anak berapa, terus mau seperti apa nanti, mau kalau ingin ber-KB ya Bu ya. Nah, pokoknya tenang aja, tadi yang dibilangin Ibu Yuyun, kita sudah banyak sekali ya kader, PKB, dokter, bidan siap membantu kalian para pasangan-pasangan baru yang ingin menjadi keluarga yang berkualitas gitu ya Bu ya. Udah mungkin Ibu segitu aja, atau mungkin ada ingin memberi masukan atau apa lagi ke sobat-sobat bangga? Udah cukup. Oke teman-teman ya, mungkin sampai sini aja untuk pembahasan kita bagaimana Ibu Yuyun mendapatkan apresiasi dan bagaimana menangani untuk takut yang untuk ber-KB ya Bu ya. Jadi tenang aja, aman semua. Ibu Yuyun sudah lebih dari hampir 20 tahun menggunakan MKJP gitu teman-teman. Oke sobat bangga, kita sudah di ujung acara podcast kali ini. Saya Egi dan saya Bu Yuyun. Salam BKKBN. Berencana itu keren. DPPKB